mana? Kaja. Oh, Kaja. Nah itu yang susah tuh. Kaja jadi cowboy sekarang. Kaja dengan Divine Nariknya banyak Binding. ya. Dengan Nariknya Divine banyak. Binding dan pas narik tapi tetap ngomong Divine Judgment. Belum berubah Belum move on, belum move on. Belum move on dengan skill lamanya Divine Judgment ya. Oh, Tapi, ada yang komen Zilong tuh Pak. Zilong, oh Zilong? Julian, Oh Julian di jungle bisa. Nana, Kaja, iya, Leslie iya, gua Leslie. Leslie bisa gak sih buat Leslie counter item pertama berseker dulu udah ikut team fight dia. Udah. Oh udah iya ikut iya team iya. fight iya. langsung. Iya, langsung. Iya, iya. Alternatif dari yang true damage-nya ya. Jadi ada dua true damage-nya tuh. Alternatif udah langsung. Endless Iya. ntar aja dulu. Endless belakangan. Buat isi darah soal buat durability. Iya iya iya. Nah ini udah mulai kelihatan ya untuk hero-hero yang masuk ke dalam list banning. Hiralanya akan di-ban. Dan juga Melissa yang tidak akan dibiarkan untuk keluar. Tapi kita ngeliat juga ada Esmeralda, Marcel, Freya. Freya, akankah 100% ban trap di season ini? Aduh. Udah ada jawabannya belum sih? Belum ya? Let's say mungkin yang lepas alter ego ya terakhir ya. Nah, Itu mungkin nggak tahu sih kalau kita lihat referensi alter ego lagi mungkin kita akan bisa menyimpulkan itu. Jangan-jangan ini bener ban rate-nya bakal 100% nih buat Freya di second pick. iya. Karena Freya first pick ini luar biasa menakutkan sebenarnya. Dia terlalu fleksibel. Sama kombinasi dari hero-hero lainnya lagi kan Prof ngikutin. Iya, iya. Udah mah Freya-nya sendiri aja kan nyeremin ya. Ditambah lagi. Di combine sama yang lain males jadi. Bentar, yang di ban ternyata Atlas. Pakitonya terlepas, Fanny-nya terlepas. Berarti let's say RRQ-nya ambil Pakito. EVOS dapat Fanny. Oh, Fanny? Ya, di enable sama tim ya. Jangan lupa tim play. Karena Fanny Hirara sekarang tuh lebih ke tim play daripada individual. Oke. Tapi berarti asal-usulnya Pakuito ini jadi semahal itu ya buat sekarang? Ya. Karena balik lagi, kalau misalkan Pakitonya bisa nggak cuma di jungle, itu udah pasti bakal jadi mahal. Idara yang fleksibel. Fleksibel banget. Oh, tapi Matilda, Matilda. ternyata udah 2 kali kejutan nih. Pertama kita dikejutkan dengan Melissa first pick, sekarang Matilda first pick. Ini mau balik ke hero-hero fighter tank kah buat Demon Kite-nya? Alpha mungkin atau ya tank jungle Iya. dengan Matilda. Barat Wi- kemana nih Barat? Wish-nya Profesor ada nggak kira-kira ini kesempatan di RRQ? Ada lah ya. Di game 2 ini keluar. Alpha ya, please. Coach Adi. Alpha. Masih. Halo Iya. Alpha. Halo Alpha. Pak, iya. Alpha udah di buff-nya 4 kali loh hitungannya Pak berarti. Sekalian mau lihat efek skin. Dia sampai dihitungin berapa kali di iya, buff. bener. Oh iya Argus 7 Sebagian kali. itu. Argus 7 kali Argus buff. 7 kali? Ya Argus 7 kali buff. Melissa 4 kali buff juga kayak Alpha. Makanya kenapa Oke. Melissanya up, Alphanya enggak gitu loh. Iya sih, nggak adil ya. Iya. Wah, tapi Pakuito dan Uranus-nya akhirnya bisa ada di tangan dari EVOS. Ya balik lagi ya, ini Uranus yang sering banget dibawakan sama Randy. Di season dimana Randy sering sekali bermain di season 16. Dia bahkan pada saat itu juga menunjukkan bahwa dia adalah salah satu Uranus yang Tapi ini masih bener-bener flex hati juga jauh. bisa ini. XP goal mana tahu. Makanya. Uranus. Tahu-tahu di goal. Albertnya ntar isun sih. Nah, tapi ini yang menarik ya dari draft identity-nya kita bisa melihat dari home team dulu. Dimana kalau ngomongin team fight karena masih belum kelihatan ya, Matilda berlima, rotasinya pasti bakal cepat. Tapi emang minim damage. Cuma kalau misalkan damage-nya cukup, itu dia keluar wujud asli hero nyaman. Yeay, Fredrin. Gitu. Keluar. Bentar pas saya mau cari bantal guling saya. Kenapa gitu? Hero nyaman. Kita nggak nonton Assassin kan berarti? Oh. Mau sambil rebah-rebahan aja. Iya, lebih santai, lebih panjang. relax. Santai ya. Oke, nungguin momentum, sustain team Lebih fight. santai. Iya, lebih santai dulu, Pak. Dan ini dia komposisinya langsung seimbang karena inisiasinya kuat dan ya udah pasti semua fase game pengen coba dia tempati dengan ada mid game, late game mungkin. Tapi di kolom komen ya, Nevin dan juga apa ada yang minta tolong Alpha lah tolong nih katanya. Oh, jadi sependapat ya dengan Profesor Oh, KB. ada pasti ada. Minimal Minta 3 lah. tolong. Minimal ada 3. Rafaela, Nah, ini Ah. Rafaela. Karena Flying Cloud. mid lane bukan? Mid lane. Ya, mid lane. Let's say mid lane. Let's say mid lane. Menarik. Karena di Flying Cloud. Dan jangan lupa Divine Resurrection ini cooldown-nya menarik loh, hitung-hitungannya. Iya. Jadi dari awal udah bisa digunakan. Tapi seiring berjalannya waktu akan dikali lipatkan dengan persenan tertentu. Jadi semakin sering digunakan, semakin lama cooldown-nya. Cuman enaknya dia nanti kalau misalnya yang tumbangnya kayak Uranus tuh kita udah capek-capek ngegebukin, Nah. balik Ya, lagi. hidup lagi. Aku ada lagi. Nah, atau let's say Pakitonya di jungle nih. Pakitonya tiba-tiba ya mungkin double jab nih. Ya. Iya. Terus kejebak tumbang. Hidup lagi pemegang red ring ya. Double jab lagi kan. Bener Double sih. jab lagi. Kasih lagi nih Kasih pinggang. lagi. Hah. Iya. Iya sih. Ya tapi menarik sih, berarti kita bakal ngelihat 2 support ya, Matilda dan juga Rafaela di dalam game ini. Secara banding juga langsung menuju ke arah Arlong. Tapi untuk RRQ,
Ini apalagi nih yang harus bisa mereka banding, karena kan kita masih nggak tahu nih positioning yang ingin dibawakan oleh Evo seperti apa. Rafaelanya masih abu-abu, Pakitonya masih abu-abu. Ya ini karena adanya Pakito ya, apalagi ada Fredrin juga nih. Kayak secara nggak langsung maksain untuk member dari EVOS bawain hero marksman juga nggak sih? Buat late game terutama. Apalagi Melisanya udah di ban ya, mungkin larinya ke Cloud. Mungkin larinya bakal ke Kari bahkan. Wah. Atau hero-nya Papulung, Matilda ada. Pembuka weakness finder, Fredrin hero depan, tambahin hero depan, 1-1 keluar. Guys, Gimana Bapak Pak? Sebagai user one saya tuh bahagia one-one-nya. Iya. Cuman Winter sama Winter. Iya, Winter. Justice Pauldron. Belum Flash of the Oasis. Iya, Mas Doasis, belum WON. Itu Kryptonite-nya ya? Udahlah. One ketemu Pauldron nih ya. Jadi Wawa? Lompatnya Senin sekali, Kamis sekali, Pin. Kasian ya? Ih, Lama. Aduh. Itu oke. emang salah satu item yang sangat superior ya. Chase Cauldron. masalahnya kan lompatan dia ngaruh ke positioning dia juga kan. Iya, sejauh apa? Betul. Selincah apa? Nah makanya hero-hero farmingnya ditutup nih, Nolan, nih Shunshin. Dengan tujuan mungkin paketnya ditaruh di area gold lane. Oke. Tinggal kita lihat ya dua pilihan terakhirnya untuk menentukan apakah emang benar-benar bakal ngebawain gold lane-nya atau justru disimpan di akhir. Bentar. Selalu suka nih gua mau Gimana kalau tiba-tiba ternyata Pakitonya di mid lane, Harley jungle keluar? Harley, tapi ketemu Fredrin nggak masalah kah? Ya, Yang tebel banget gini. farming aja. Yang penting ada magic damage. Oh. Nah ini dia sustain early snowball ya, karena emang ada Uranus Pakito. Tapi ternyata tidak. Tetap dengan Eudora, berarti early snowball lagi. Karena Pakito, Eudora juga, dan Brody strong line untuk bisa memenangkan matchup kalau nanti last pick-nya untuk Erlan adalah hero Swift Trinity dan Sora. Jomplang banget tapi ini prop ya? Ya, Map control ya? ya balik lagi karena Matilda bukan yang buat open map ya. Dan Sora juga bukan buat yang open map, harus bareng sama Fredrin. Jadi ya team fight-nya yang kuat. Itulah minimnya Pak. Biasanya team fight-nya kuat, map kendalinya susah. Ya. Plus minus lah ya. Plus minus. Dari tiap-tiap ini. Cuman ini mobility dan efektivitas dari RRQ jujur lumayan besar juga sih untuk main tarik ulur. Karena kan kalau ada Uranus nih biasanya bakal tarik ulur cukup panjang ya. Dan last pick-nya ada Clean. Ternyata ya. Sheriff dari Los Pecados yang muncul untuk bisa memberikan deal damage. Ini mungkin pertanyaannya lebih ke Clean-nya sih. Apakah akan membawakan Sky Pierce? Karena let's say Brody-nya bawa Sky Pierce, Clean-nya bawa Sky Pierce. Ini udah cukup menjawab sebenarnya. Karena balik lagi dengan adanya Fredrin sekarang, dibonyokin sedikit, kasih efek Sky Pierce, dia bisa meledak. Cuma continuous damage-nya ini bahaya loh. RRQ nikmat banget ya harusnya. Ya. Dengan adanya Fredrin di depan nih si Brody ya US. Ya pasti Brody-nya salah satunya akan membuat Malefic Gun, ditambah lagi dengan Sky Pierce. Udah. Ya balik lagi menit 6 nanti, menit 6 patokannya nih, Brody-nya bisa sukses nggak nih untuk ngedeal damage dan join team fight di mid game. Karena kalau misalkan menit 6-nya udah dikuasain, wah ini Fredrin Brody Pak, susah banget untuk bisa ditembus pertahanannya. Susah loh. Bener sih, serba salah ya, maju dikit pasti kena juga. Dan ya nanti kita bakal lihat dari segi matchup-nya seperti apa. Demon Knight yang kembali lagi akan menggunakan mungkin kita bisa bilang hero nyamannya yang terkini ya. Apakah itu akan menjadi pengubah untuk membawa kita ke dalam satu sama? Satu sama? Satu sama mungkin? Satu sama atau 2-0 Level Arena? Satu sama atau 2-0? Ya wes sekali gitu sekali lagi Level Arena mana? Suaranya! Wow, luar biasa ya Nah, antusias dari Yang sana satu sama. Super Fans. Sini 2-0. Ya kalau dari Kenceng banget suaranya. dari draft identity atau ya secara perhitungan mungkin ya satu sama Pak. Karena Satu sama team ya. fight-nya di RRQ udah dipegang, EVOS pegang di kendali mapnya. Oke. Eksekusinya gimana? nih? Eksekusi ya gimana? Apalagi Iya. kan kalau kita ngomongin soal Matilda nih, asalkan nggak salah pencet aja gaya wingnya. Karena terakhir kita di wildcard bisa melihat salah satu yang terbang adalah Moskov Pak ya. Sebagai damage dealer, jadi ya, semoga itu tidak terjadi di MPL ID. Bener-bener, itu harus diperhatiin banget sih. Iya. Siapa yang mencet ya. Dan kita bakal lihat dulu sih dari arah Harley gamenya buat 1 menit yang pertama di dalam Land of Dawn. Dengan mobilitas yang tinggi dari RRQ, apakah EVOS bisa menghentikan hal tersebut? Karena kan mereka juga ngebawain sosok Eudora nih untuk nge-stop movement. Iya. Dengan ball lightning ya. Waduh. Itu dia tuh. Quick draw. Apa ya Double quick shot. draw ini ya? Tuh lihat, ya kan? Buat pok-pok aja sebenarnya. Dan kan emang early game banget gak sih, itu base damage-nya besar banget. Tapi menariknya adalah Erlan memiliki Festival of Blood dan juga Emblem Fighter. Jadi ya dengan adanya quick draw, double shot, apalagi mungkin nanti optionnya ya dia mungkin bisa aja build-nya ke arah Berserker Swoop.
Jadi double true damage dengan Endless Battle juga. Karena Berserker Fury punya efek true damage-nya itu sangat-sangat menyakitkan tentunya. Iya, dan penasaran gak sih apa yang akan terjadi di Turtle yang pertama? Karena kita tahu sendiri biasanya akan ngelihat kedua belah jungler kalau misalnya ada fighter ataupun tank, itu bisa lebih lama nih bermain di sekitar area Turtle, Bro. Nah ini dia nih, level 4 semuanya. Tinggal bagaimana Randy pegangin Demon Knight itu. Yap. Dan sekarang Randy sendirian saya. Randy bisa kan dirinya bertahan karena begitu banyak tadi damage masuk. Randy masih berhasil mempertahankan diri tapi barusan ada satu turtle yang berhasil diamankan pula oleh Randy. First blood yang menjadi milik dari Joshua. Wow. Terganggu dengan sebuah Stormbind tadi, 1 poin eliminasi yang bagus dari Joshua. Tapi ya itu, objektif yang akhirnya jatuh ke tangan EVOS ada di tangan Albert, Bro. Ya, Jab plus Retribution. Albert for sure ternyata yang mendapatkan poin Albert tersebut. tadi. Ya. Tapi balik lagi trade-nya datang dari Mueza. Ya emang balik lagi targetnya dari RRQ juga harus ke Mueza sebenarnya. Karena kalau misalkan Muezanya tetap hidup, udah pasti dia bakal terus-terusan bisa memanfaatkan efek dari Divine Resurrection. Tipis nih audience prediction kita. 55 banding 45% saja. Perbedaan 10%. Tapi sekarang kembali lagi dengan apa yang akan dilakukan oleh EVOS. Karena pergerakannya kemanapun akan dipantau nih. Movement speed yang begitu cepat dari hadirnya Matilda dan Randy. Gak ada takutnya. Randy gak ada takutnya, makan damage terus deh. Ini kayaknya option untuk ult yang diambil sama Hajirin juga adanya di Holy Baptism ya. Sampai salah sebut gue tadi loh. Saking excitednya kan Albert yang dapat sampai ke Randy gue karena ngelihat dia makan damage terus loh. Iya sih. Semua berapa orang tadi ngetangkep loh. Dan dia ketolong Rafaela juga tadi tuh ada tambahan heal up-nya. Iya, ada Holy Healing juga dikit. Sampai kesebut Randy. Belum move on dari game pertama juga ya. Ber. Oke, tapi ya sekarang buat 3 menit awal belum ada korban yang berjatuhan lagi. First item priority dari Joshua yang langsung menuju ke arah Radiant Armor. Akan menambahkan lagi nih durability-nya dan dia. Karena kita tahu efek dari, balik lagi Eudora di tangan Drian seperti apa tadi. Ya sementara mungkin kalau kita ngomongin soal Randy-nya tadi ya. Mungkin akan langsung menuju ke Antik. Antik Wiras dulu. Arthur kelihatan sedikit saja. Aduh sakit banget ditampol dong ini dan Ambro. Sudah tubuh tadi dimilikin oleh Arthur, namun di paling berbeda. Randy pun merasakan hal yang sama. Nah ini dia. Langsung balik lagi. Divine Resurrection terbang dengan awan. Oke, hijab awan. What? Albert. Wow. Double kill. Drian di depan mata. Diambil turtle-nya, Prop. Wow, hak yang seharusnya mungkin didapatkan oleh member dari RRQ ternyata Retribution-nya lewat begitu saja. Drian Wei yang mengambil hal tersebut, Pak Bul. Wah, masalah dapat tambahan double kill juga ya, Pak. Jadi itu kayak makin happy sih harusnya untuk EVOS. Wow, Appraises Red, Retribution. Terakhir kita lihat di M7. Ya, dapat terus. Tapi sekarang mungkin lagi-lagi untuk Demon Knight. Ada beberapa faktor yang membuat Battle Retribution-nya miss the shot. Waduh, masa baru mulai udah FYP? Langsung ya. Hey, Bahkan di game kedua loh. Oh, mau dikejar kah? Oke. Retribution semuanya digunakan tapi masih belum bisa. Gak bisa, Bro. Ada Cyclone Eye. Harus mundur sekarang tentunya karena kalau nggak bakal ada pengejaran balik. Ini bakal tempel berdua terus ya dari Matilda dan juga Fredrin-nya untuk memastikan akan cukup aman dan kalau misalnya ada chance untuk mengejar itu emang bisa diambil karena efek count dari Fredrin ini lumayan mengerikan. Cuman ya untuk sejauh ini masih fokusnya ke arah top lane. Oke, dan sekarang Randy kembali. Dikeroyok bisa-bisa, Randy. Benar-benar dihajar kali ini. 4 lawan 1 sih, agak susah untuk melarikan diri. Buset, Holy Baptism tadi keluarkan. Sekarang Said menjadi korban pula bersama dengan Hajirin. Rafaela. 1 dibalas 2, selesai. Wow. Rafaela efek kah, Bro? Itu dia, what a trade tapi ya Nevin ya. 1 tukar 2, Holy Baptism dan juga double jab ditambah Arthur. Waduh, dan Albert. Abrol dan dimiliki oleh Arthur. Ditambah sekarang udah ada War X di tangan dari Albert juga. Jadi siap-siap siapapun yang akan berhadapan dengan seorang Pakito. Ini harus menjaga dengan baik ya. Wah. Untuk badannya sendiri. Masalah pertukaran Randy nggak nge-trigger sedikit pun untuk Divine Resurrection. Dan sekarang berarti bisa didupin lagi dong siapapun yang tumbang dari EVOS. Bener juga. Ini dia Matilda ditukarkan dengan Rafaela. Trade healer versus healer. Karena emang lumayan worth ternyata. Dengan damage yang cukup dan bahkan sustainability dari EVOS juga.
Perfect Turtle. Oh no. Perfect Turtle. Dan sekarang sendirian saja Joshua masih berhasil menyelamatkan diri. Selamat. Banget ya, tapi kayaknya mungkin outer turret gak bakal selamat sih. Betul. Dengan pergerakan dilakukan oleh EVOS, 3 perfect turtle ada tangan mereka dan wow! Wow! Ada Lemon sama Koyur. Donkey. Apa tuh koyur di depan koyur? Wah, depan Koyur itu loh susah. Susah itu. Terang sekali faktanya. Itu terang sekali faktanya itu. Terang sekali turunin brightness-nya. Iya. Karena keterangan faktanya Pak Pulu. Aduh. Wah, Lemon juga memantau nih ya, Ya. penerus-penerusnya. Ini matikan saja lah lampu di MPL Arena ya. Biarkan Koyur menyala hari ini. Bersinar dia sendiri. Ini baru sadar nih. Hai. Nah, sekarang kita collab-nya rame-rame. Iya, bisa Iya, berdua. sekali dua kita, sekali dua. Langsung sekali dua. Sekali dua gitu. Biar kelihatan juga match-up-nya, match-up-nya tuh streamernya. Oke. Kecapnya. Jadi match-up ya? match-up juga. Oke, ketik 1 buat Lemon, ketik 2 Ada buat head Donkey. to Kayak gitu ya? head to. Kayak gitu kah? Ada head to head. Ada head to head. Biarkan komen yang menjawab berarti. Nah ini sekarang keunggulan golnya udah semakin jauh lagi. EVOS mengejar sampai sekitar 5.500 dan mereka akan mulai menginvasi lebih Oh, dalam. Waduh, match juga berhenti tuh. Albert, Oke, Albert pede banget maju oleh baptism dari Korek ada beberapa player tapi Demon Guide, Shadow Wah. tercipta. Ada aksi pembalas yang udah langsung dilakukan oleh pemain dari RRQ dan Drianwe tertinggal. Tapi Resurrection Nah, hidup lagi. naik balik awan lagi. Tapi ya itu sih, mungkin EVOS sekarang harus udah mulai menyadari bermain di area sempit adalah sebuah kesukaan bagi Joshua dengan Stormbind ya. Tangkep 3 orang tadi. Jujur Nevin ya, dari game 1 juga Joshua emang udah tampil sebenarnya. Iya. Ya, especially 2 explainer kita lah untuk match kali ini. Tapi dengan adanya Shifting Sky Stormbind ternyata ya, pilihannya adalah Torrent. Kena 3, otomatis ya nggak bakal ada yang bisa survive di sana. Udah pasti bakal ditinju-tinju tuh, dikasih efek mini stun sama Sora. Iya, tapi resetnya nggak perlu waktu lama karena sekarang sudah kembali lagi EVOS di sekitar area Lord dan tinggal menantikan sih sebenarnya apakah Demon Kai akan melakukan kontes secara langsung dan sangat possible dengan hadirnya Matilda juga. Ya, Ruby di shutdown doang tadi sama Albert ya. Dan sekarang 10.000 dari Lordnya, gak di reset. Gak di reset, Oh, oh. mau dilanjutkan, akan menjadi milik siapa karena dari sekarang. Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Albert, bahkan Joshua yang tadi benar-benar diopok-opok. Wah, ini begitu mengerikan EVOS. Mereka pegang Lordnya berjalan dari area top lane sekarang. Apa yang harus dilakukan oleh RRQ sekarang winning condition yang tersisa bagi mereka, Prof? Wah, ini masalahnya dari early game. Snowballingnya juga udah gagal dari RRQ. Padahal mereka yang pegang temponya seharusnya dengan Brody. Sekarang mereka cuma bisa berharap bahwa Lord ini ke defense. Mereka dapetin cycle selanjutnya. Mereka kontes di team fight, bukan di high ground. Masalah ini baru 9 menit 40 detik ya. Tapi pasif dari turretnya akan segera dipecahkan dengan wave minion. Bahkan Lordnya berarti masih bisa charge in ke bagian dalam. RRQ, mereka harus benar-benar bisa mempertahankan turret kali ini, Pak Pulung. Yap, terlihat jarak yang begitu baik ya. Dempet banget antara Mueza, Erlan dan juga Drianwe. Oh, Tiga ini kayak sinerginya jalan terus loh bertiga. Dia Mereka kan tadi. biasanya membuat segitiga itu adalah kekuatan, Pak. Iya. Jadi mereka benar-benar nempel bertiga. Karena itu adalah core utamanya. Albertnya biarin. Kalau tuh Albert Iqbal sama dihidupin. Randy hidupnya terserah udah. Iya. Karena yang penting kalau ada timer Lord, hidup naik awan cepetan. Ayo kita ketinggalan waktu nih, ketinggalan tempo takutnya kan di area sungainya. Iya ya, dan sekarang kembali lagi terpecahkan di bagian bottom lane juga. Para player dari EVOS, Randy coba mancing. Randy masih selamat dan sekarang Erlan bergantian mengantarkan damage. Tapi flicker ya, tetap ke-trigger juga. Itu mungkin jadi satu downside-nya atau kerugian dari EVOS. Sisanya mereka masih sangat memegang kendali ke arah map tuh ya. Ya. Hampir 80% bahkan boleh dibilang Nevin. Karena semua area jungle, monsternya dihabisin. Demon Cat akan kalah dari segi gold, bahkan dari perolehan EXP-nya juga. Karena Albert udah berada di level 15. Dan buat sekarang, untuk melihat Demon Kite yang masih berada di level 12, berarti Appraiser's Wrath baru level 3. Ya lagi-lagi ngomongin teamfight-nya. Di sini dari Arthur pun belum cukup sebenarnya untuk damage. Dan untuk ngomongin eksekusi, belum ada Sky Pierce. Efeknya masih belum bisa mendapatkan shutdown dari Brody berarti. Ini clean itemnya jahat pisan itu ya. Ya, Endless, Berserker's Fury, true damage-nya udah ada 2 atau bahkan 3. Udah 2 yang jahat. Nah, abis ini Malefic. Ya, Maleficent udah ada. Berarti bisa Blade of Despair kah? Iya, bisa. Makin jahat lagi. Atau kalau mau critical lagi ya Pak ya? Critical aja.
Buset. Biar nanti setiap hitnya tuh kan bakal keluar tuh. True damage, true damage, true damage. Bener, the real sosok kelinjahan. Trauma sih itu Kelin jahat clean ya, kayak benar. gitu ya. Kelinjahan. Red flag, red flag. Ah, Oke. red flag. Ini sekarang Randy juga udah mulai mencari lagi ya kesempatan diculik begitu saja. Ya keambil tadi ya. Retribution-nya digunakan oleh Albert. Karena masih ada waktu juga untuk bermain di area sungai bagian atas. Sementara bawahnya di slow push. Dan lihat tumpukan minion yang lumayan banyak sepertinya dari member EVOS dengan 6.000 gold juga. Satu team fight, bisa ke RRQ memanfaatkan ini karena kalau nggak high ground defense mereka akan sangat sulit untuk bisa di-react. Iya, sebenarnya mereka punya banyak efek sih lagi-lagi untuk main gating pun mereka punya Matilda di momen seperti ini, Terrify, efek Town, ini ada semua di tangan dari RRQ. Tapi yang jadi masalah adalah apakah damage-nya sudah cukup jika dibandingkan dengan keunggulan dari Erlan. Dan damage dia sebenarnya terbesar di arah Demon Knight ya kalau kita lihat sekarang. Cuman Lordnya ditutup. Web volleyball di sebelah dari Kode begitu baiknya sekarang. Demon Knight down menjadi keunggulan dan sendirian saja. Randy depan berbeda menjadi korban tadi dari Arthur. Joshua pun masih berhasil selama di mana Lordnya sekarang menjadi milik dari Albert. Mereka bersiap untuk bisa melanjutkan lagi tim yang akan terjadi. Begitu menyakitkan tadi damage yang dihasilkan dari Erlan. Maju terus pantang mundur siap untuk bisa mengacak-ngacak. Setidaknya masih ada kesempatan untuk disengage dari RRQ karena sang jungler yang justru harus tumbang ditukarkan dengan Randy, Prof. Ya dan saking banyaknya frontline ya mungkin dari RRQ termasuk juga dengan adanya Matilda dari Said otomatis. Ice Queen One di sini sangat-sangat mahal harganya. Mueza akan memberikan efek slow terus-menerus dari Light of Retribution. Dan Erlan yang akan menjalankan tugasnya seperti biasa yang Pak Pulung bilang menjadi clean jahat dengan Great Dragon Spear tadi ya GDS. Critical chance-nya akan meningkat lagi, critical damage-nya akan semakin lebih mudah untuk bisa ke-trigger. Iya ini serem sih, nggak butuh Skypierce ternyata ya, tapi tetap bisa memberikan efek yang lumayan sama sih rasanya. Dan untuk RRQ, defensive power seperti apa nih yang mereka miliki buat sekarang, Prof? Ya berharap kepada Brody. Dan Demon Knight yang tentunya nahan Lord di depan. Lordnya mungkin bisa ditarik ke mid lane karena midnya masih utuh, masih kokoh banget. Jadi mereka akan bermain dengan cara Lordnya ditarik ke mid agar tidak masuk ke area dari base mereka. Yep. Oke. Akan seperti apa serangan yang dilakukan oleh pemain dari EVOS? Fishing lantern tangan dari Hajirin, satu base turret mungkin akan berhasil dipecahkan. Itu dia tembakan terakhir dari Erlan. Ya, double shot ya karena emang jaraknya jauh banget apalagi ditambah dengan Malefic Gun. Iya, cuman ya ternyata masih bisa defense ya. Masih ada harapan nih tambahan untuk RRQ, mereka bisa perpanjang waktu dan mungkin mereka juga bisa menemukan momentum-momentum selanjutnya. Ya kalau gak ada gerakan sebenarnya bakal ketemu lagi di area Lord atau 30 detik sebelum adanya Lord pasti bakal ada yang nge-trap. Makanya kita masuk ke waktu di mana kita bertanya-tanya apa gerakan selanjutnya dari RRQ dulu. Karena kalau misalkan RRQ-nya yang ingin melakukan kontes mereka bisa makan Randy-nya. Tapi selagi yang tadi kita mention juga walaupun Arthur udah punya si Halbert udah cukup mereka secara damage, tapi ternyata untuk ngomongin eksekusi, Randy sulit banget untuk bisa dieksekusi. Iya, tebel banget sih memang. Tebelnya luar biasa. Dan dia juga masih pegang Kara Flicker, itu yang ngebuat escape-nya masih mudah. Ditambah dengan Rafaela lagi. Rafaela lagi. Ini jadi masalah yang sebenarnya nggak kelihatan di permukaan ya. Tapi kalau misalnya ngelihat lebih dalam lagi, efek heal up-nya sangat mengganggu. Nah, belum lagi Flask of the Oasis loh. Tempel dikit di Holy Healing, Randy-nya bisa survive dengan adanya efek shield yang per 1 menit itu. 30 detik sebelum adanya Lord. Ini clean-nya bertahan cuma buat cover Randy doang. Dicolong lagi. Seada-adanya dicolong. Seada-adanya sama Albert. Tenang. Randy-nya gak bakal diapa-apain ternyata Pak Pulung. Iya. Karena masih ada Sheriff Clean yang selalu rotasi ternyata. Ada di belakangnya terus. Tahu nggak kenapa Clean-nya terus di situ? Kenapa nih? Karena dia double shot, Pak. Kuat dia jadi. Bisa melek sampai pagi. Itu kopi, Mas. Double shot. Itu double shot kopi, Mas. Lambung saya menjerit. Tolong. Tolonglah ini. Tolong. Oke, tapi sekarang kita udah ngelihat Lordnya kembali hadir ke dalam Land of Dawn. 7.500 loh ini perbedaan gold yang kerasa. Memang bentar lagi bakal masuk ke arah late game. Yep. Tapi bentar lagi juga dari EVOS mereka akan melakukan setup terlebih dahulu. Bisakah ini masuk lebih dalam untuk RRQ? Jangan lupa ya, patokan 45.000 gold itu sisanya tinggal di setup. Berarti fight sangat memungkinkan untuk terjadi untuk 5 lawan 5. Lord diintip sedikit sama Demon Knight. Itu Masih di zoning sama Randy. di bawahnya juga nggak bagus ya wave-nya untuk RRQ. Tadi sempat clear dulu. Masih kalah sedikit ya nanti ya untuk pertemuan wave selanjutnya. Top lane-nya juga, top lane-nya bertumpuk sih. Decision-nya ada di EVOS sebenarnya sekarang. Mereka Iya. mau take over atau mereka mau fight?
Oke, gak banyak lagi SP di dalam tubuh dari Demon Kai. Sementara sekarang mereka berhasil memukul mundur sedikit demi sedikit. Dan Lord bisa di take over lagi oleh EVOS. Iya. Mereka nungguin atasnya berjalan terlebih dahulu dan tentunya dengan laning yang sedang kacau. Otomatis dimanfaatkan oleh EVOS dan itu yang dimenangkan oleh mereka dengan menunggu top lane minion untuk berjalan. Mereka percaya bahwa ada pemain ke-6-nya minion. Iya, emang nggak bisa dipaksain juga sih untuk RRQ karena kalau tadi lebih lama mungkin wave minionnya akan benar-benar bisa masuk dan mengikis untuk HP dari turretnya. Tapi ya setidaknya hal baiknya adalah sekarang udah full item nih bagi seorang Arthur. Bahkan ada Wind of Nature yang ngebuat nanti dia bisa lebih safe ya jika bertemu secara tatap muka dengan Arthur. Nah, tapi itu tetap Brody baik. Ini Brody baik. Brody baik. Gak ada Skype. Gak ada Brody Skype. baik soalnya jadinya. Brody baik. Iya, tapi ya dengan adanya Rose Gold juga ya, seenggaknya cukup lah. Untuk mungkin menghindari damage dari Drianway. Karena ya mau gimana pun Drianway ini juga udah Divine Glaive ya kan, udah Genius One. Bisa one shot takutnya. Sehingga butuh banget efek shield tambahan. Nah, dari Orang jahat ini. jahat banget. Ini Iranus juga udah mulai menjajah ya, jahat juga nih. Volley baptism tadi seperti tadi dari Hajirin. Sudah dikeluarkan bro. Ya, trigger untuk bisa menghentikan bagaimana Randy tentunya dan ketahan bagian mid. Cuma dengan pasif dari double shot dipaksa sama Erlan. Wah, masih ada wave minion selanjutnya juga sebenarnya. Tapi belum akan terjadi apa-apa. Apa yang sebenarnya menahan dari EVOS, Prof? Battle spell, healing, Flask of the Oasis banyak sih Nevin. Banyak, alasannya banyak banget. Dan lihat, mereka ingin melakukan penjagaan agar Erlan tidak mentargetkan turret. Erlan masih coba bermain dengan efek dari pasif double shotnya. Tapi cukup berbahaya karena lagi-lagi lihat Hajirin memegang Holy Baptism. Datang lagi nih wave minion. Berhasil nggak nih mereka? Enggak juga. Enggak juga. Gak berani. Sakral emang yang mid itu dijaga habis-habisan. Tapi tetap sih kalau kita ngomongin nanti ke arah perebutan objektif selanjutnya, wave minion kiri kanan yang justru jadinya lebih penting. Kalau Ya. mungkin bakal lebih berimpact ketika di arah early game ya. Top lane ya terutama ya. Hmm. Karena top lane-nya benar-benar masih didorong terus sama EVOS. Keuntungan 8.000 gold. Kita lupakan dulu keuntungan 8.000 gold. 8.000 goldnya sekarang ini rata-rata cuma buat jual beli item. Ya, karena udah masuk ke arah late game. Mungkin ada beberapa preferensi untuk lebih ke arah penet atau mungkin lebih ke arah defensif juga. Tapi lihat real time gold graph-nya. Sempet ada ya sedikit jawaban ya di sekitar 8 menit tadi. Ya, gold yang lumayan fluktuatif tadi ya. Karena adanya pertukaran dari Joshua. Pada Joshua-nya dapetin Shifting Skies. 3 pemain. Cuma sayangnya Mueza-nya nggak down. Dan balik lagi, Mueza ingat ya. Untuk cooldown dari Divine Reception-nya belum terlalu lama. Karena dia baru menggunakan sekitar 3 atau 4 kali tadi. Oh iya Masih dikit juga ya. banget. Sementara kan untuk maksimum cooldown-nya dari 240 detik. Dia masih lama sebenarnya, masih bisa di-spam juga untuk sekarang. Agak nyebelin ya kalau ada Rafaela. Jadi harus Nah. siap dengan 6 pemain jatuhnya. Ya mungkin harus ada satu yang cari Rafaelanya. Untuk bisa nge-cancel Divine Resurrection-nya. Nah ini juga jadi sebuah pertanyaan untuk Mueza. Bisakah menjaga posisinya dengan baik? Karena ngebawain Flicker juga. Ada sebuah escape skills yang bisa diandalkan sekali. Tapi sekarang Lordnya juga udah mulai ditarik lagi. Waves sejauh ini terlihat masih cukup aman bagi RRQ kalau misalnya mereka emang pengen melakukan sebuah tarik ulur di sekitar area Lordnya. Yap, tadi barusan ada Holy Baptism tadi seperti yang sudah bisa dikeluarkan. Pertempuran langsung terpecah. Randy-nya pun masih berhasil menyelamatkan diri. Seperti tadi terlihat ada Tone 4 memori sakit banget. Hampir saja memakan korban. Oke, belum ada korban jiwa sejauh ini, tapi sudah terlihat bagaimana dari RRQ. Mereka harus sangat berhati-hati. Berbeda dengan EVOS yang mereka bisa main teamfight panjang banget. Dan wave ini akan semakin berbahaya jika diperpanjang untuk teamfight ya. Panjang atau tidak? Di bagian top lane tentunya Wave akan berjalan. Detik 41. Dan itu mungkin menahan tapi tidak untuk waktu yang lama Nevin. Minimal 20 detik dari sekarang apa decision RRQ nih? Iya, soalnya Randy udah mulai cari terus sih. Ini posisi dari para player RRQ langsung Oh, terekspos begitu top saja. lane. Wave ini udah nggak baik-baik saja Top untuk lane. RRQ. Dan belum ada yang Top pulang lane. sejauh ini. Oke, mau tidak mau, ada satu orang yang harus pulang. Kekurangan quantity dan sekarang waktunya untuk EVOS. Mereka bisa menguasai area dari Lord dan berjalan dan juga mendapatkan karena Wah. Lord tersebut. Oke, Lord kembali lagi jatuh ke tangan EVOS untuk keempat kalinya. Pertanyaannya, untuk Lord kali ini, apakah bisa end dari EVOS? Tempel aja Lordnya ya. Lord Evolve. Dia punya Iya. damage reduction per hero yang menempel ke dirinya. Dan tambahan damage-nya itu sangat mematikan loh. Efek petir-petirnya.
Dan jangan lupa ini main front to back pun nggak bakal ragu. Apalagi buat sekarang untuk full item semuanya rata-rata. Tinggal pergantian item aja. Rose Gold yang dipilih sama Erlan ternyata. Oke. Yep. Bagian Dan ditambah bawah si ya. Albert juga tadi. Udah bisa didorong di bagian bawah. 3 lane secara bersamaan akan coba untuk masuk. Bahkan Randy ini berani untuk tampung di depan sendirian. oke. Itu loh. Aman. Build up-nya. Heal up, concentration, last of the Oasis. Terlalu kuat seperti yang namun pada berbeda. Ada pergerakan dari Joshua. Hampir saja Randy kehilangan dari Mortal. Lebih Randy masih berhasil bertahan. Erlan. Lepas yang lain. Erlan menjadi korban. Oke, langsung terkena respawn juga, bisa Hidup kembali lagi. lagi. Hidup lagi. Hidup lagi. Hidup lagi. Tapi Hidup lagi. loh. Iya, pembelian immortality-nya keburu diangkat saya barusan. Kabur jaket sih. Iya, karena Rose Gold-nya udah ke-trigger, tapi ternyata immortality-nya udah dibeli, tapi ternyata tumbang duluan dari Erlan. Sehingga ini merupakan salah satu shutdown point-nya. Dan mungkin bisa jadi turning point bagi RRQ. Ingat, semua chance berdampak besar. Dan itu immortalnya. Tapi defense dari RRQ berarti cukup kuat ya. Ngelihat dengan 3 kali tadi percobaan dari EVOS untuk masuk dengan Lord selalu bisa digagalkan dengan baik. Nah, kalau udah masuk ke late game nih, 22 menit Prof. Apakah dari RRQ mereka bisa lebih kuat di arah teamfight atau sebenarnya teamfightnya masih imbang di late game? Kalau udah ngomongin teamfight ya balik lagi ya, sebenarnya imbang-imbang aja. Kayak tadi, targeting. Kalau Arthur nemuin satu target yang mungkin kayak Drianwe, kayak Erlan gitu kan, semuanya bakal aman. Nah, jadi pertanyaan sekarang targetnya mending Rafaela dulu atau damage dealer dulu? Rafaela. Ya kalian udah lihat dampaknya kan tadi kan? Erlan tumbang, wah ini bahaya nih kita bakal dipush balik. Hero Restriction. Welcome back. Welcome back. Aku datang lagi. Aku kedatang. Iya, Coach Saya Adi. pamit saya kembali. Coach Adi momen ya. Iya. Balik lagi. Wah bener. Bener. Welcome back Coach Adi by the way. Dan ya 12 detik lagi nih. Kita akan lumayan deg-degan untuk menyaksikan siapa yang sebenarnya bisa mendapatkan Lord ini. Dan apakah bisa benar-benar dimaksimalkan sampai ke arah base. Karena percuma nih kalau misalnya 4 kali Lord gak sampai masuk ke base turret utama Pak Pulung. Masalahnya nih minion-minion yang sudah bisa menghancurkan Lord pula nih menit-menit segini nih. Iya Real, sih. real. Itu turret tiba-tiba rontok aja tuh. Kalau diem-diem sedikit ya, paling sedikit aja. Cuma gak kaget juga ya sebenarnya dengan hanya Fender ini dalam game ini kan tadi Bang Kabe juga udah mau siapin bantal guling selimut. Ya kan? Bener bro. Nah bener kan? Nah dibilang kalau ada tank jungle apalagi fighter lawannya matchupnya. Kita Iya. siapkan aja bantal dan guling, santai, relax dikit. Ya, dan sekarang mereka udah mulai pegang sih karya Lord ini cukup berbeda dengan perebutan Lord sebelumnya. Tapi bakal coba untuk ditarik ulur. EVOS harus buang waktu supaya wave minion masuk. Akan menjadi victor Albert. Berhasil mendapatkan Erlan tersebut. Oh no. Tapi kali ini Erlan dia down. Mereka akan seperti apa nasibnya. Tidak masih berhasil Wave untuk bisa minion. melakukan diri kepada berbeda. Coba lihat Albert yang kehilangan dari Wave Mortal. Tapi minion. sekarang Minion, halo. Wave minion bertamu. Wave minion. Ini baru match pertama Apakah akan FYP dan dia sedikit lagi. Dan MVP by Minion.